Hari ini, Stadion Bukit Jalil bersiap menjadi saksi bisu sebuah tontonan sepak bola yang dinanti-nantikan. Manchester United melawan ASEAN All-Star. Kedua tim telah mematangkan persiapan demi meraih hasil terbaik di lapangan hijau. Namun, sebelum kick-off mendebarkan itu, para punggawa Setan Merah telah memanjakan para penggemar di Malaysia dengan serangkaian acara spesial. Mulai dari sesi bertemu langsung dengan para fans yang antusias, hingga latihan terbuka di Stadion Bukit Jalil, semuanya dirancang untuk mendekatkan klub dengan para pendukungnya. Tapi, di antara semua itu, ada satu momen yang tak terduga dan paling mencuri perhatian, saat mereka diarak keliling jalanan ibu kota. Para pemain Manchester United yang biasanya jarang melakukan hal semacam ini tampak terkejut namun tetap menikmati kebersamaan dengan lautan penggemar. Joshua Zirkzee dan Mats de Ligt misalnya terlihat antusias melambaikan tangan dari atas bus terbuka. Setelah arak-arakan yang meriah itu, para pemain juga berkesempatan bertemu langsung dengan penggemar dalam sebuah acara perkenalan. Yang menarik, setiap pemain ditantang untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Melayu, sebuah upaya yang disambut dengan senyum dan tawa riang baik dari pemain maupun fans. Inilah sekelumit keseruan yang menandai awal kunjungan Manchester United ke Malaysia. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Antusiasme menyambut pertandingan ini tak hanya terlihat dari sambutan para pemain, tetapi juga dari angka penjualan tiket. 3 kategori tiket telah terjual habis, menandakan tingginya minat masyarakat. Meski kategori lain belum sepenuhnya laku, banyak yang memprediksi stadion akan dipenuhi penggemar. Kabarnya, sekitar 70.000 fans siap menyaksikan aksi Andre Onana dan kawan-kawan. Angka ini memang belum mencapai kapasitas penuh Stadion Bukit Jalil yang mencapai 85.000, namun bisa jadi ini adalah batasan yang ditetapkan oleh panitia untuk kenyamanan dan keamanan. Jika kabar ini benar, maka upaya keras yang dilakukan oleh Malaysia dan AFF patut diacungi jempol. Acara yang mereka selenggarakan terbilang sukses memikat hati para penonton. Salah satu tanda keberhasilan ini adalah banyaknya penggemar yang rela melakukan berbagai cara untuk bertemu dengan para pemain Manchester United. Bahkan, ada cerita menarik dari penggemar Indonesia. Meskipun banyak yang sebelumnya memprediksi fans Indonesia tidak akan datang ke Malaysia karena jadwal timnas Indonesia, kenyataannya banyak yang rela menyeberang demi melihat langsung Setan Merah. Kemungkinan besar mereka adalah fans garis keras yang tak ingin melewatkan momen ini. Berbagai usaha mereka lakukan, dan akhirnya berbuah manis. Momen tak terlupakan terjadi saat beberapa fans Indonesia berhasil bertemu dengan Amad Diallo dan Garnacho di pinggir jalan. Garnacho sendiri tampak terkejut melihat dedikasi fans dari Indonesia ini. Setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Pertandingan ini bukan sekadar laga persahabatan biasa, karena nantinya kedua tim akan memperebutkan sebuah trofi. Kebetulan, piala yang akan diperebutkan itu sudah dipamerkan di hadapan media saat Ruben Amorim, pelatih Manchester United, bertemu dengan pelatih ASEAN All-Star, Kim Sang-sik. Jika dipersetikan, trofinya terlihat cukup menjanjikan dan jelas berbeda dari trofi yang pernah diterima Manchester United saat berkunjung ke Thailand beberapa tahun lalu. Keberadaan trofi ini justru menimbulkan dilema bagi Manchester United. Tentu, kedua tim akan berusaha bermain sebaik mungkin demi meraih kemenangan. Namun, bagi Setan Merah,
situasinya cukup rumit mengingat kondisi mereka musim ini. Jika Manchester United kalah, mereka pasti akan merasa malu besar. Bayangkan, kalah dari tim ASEAN All-Star yang sejatinya tidak diperkuat bintang-bintang utama, karena sebagian besar pemain top di Asia Tenggara lebih memilih membela tim nasional masing-masing. Di sisi lain, jika Manchester United berhasil meraih kemenangan dan membawa pulang trofi tersebut, mereka justru berpotensi menjadi sasaran bulian, olok-olokan dari fans klub lain. Ejekan yang dimaksud adalah anggapan bahwa Manchester United rela mengorbankan trofi Premier League atau Europa League demi sebuah trofi di Malaysia. Seolah-olah mereka sengaja kalah di final sebelumnya agar bisa mendapatkan trofi hiburan ini. Tapi, tak mengapa, mungkin ini bisa jadi trofi pelipur lara yang bisa mereka pamerkan ke Arsenal, yang musim ini juga puasa gelar. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Di sisi lain, tim ASEAN All-Star juga telah memantapkan persiapan mereka. Mengenai rumor keikutsertaan pemain seperti Ferrari dan Asnawi, akhirnya dikonfirmasi bahwa mereka tidak dapat bergabung. Namun, beruntungnya, posisi mereka segera digantikan oleh nama-nama menjanjikan seperti Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi, yang akan menjadi perwakilan Indonesia di skuad ini. Secara total, kini ada 26 pemain yang siap tempur melawan Manchester United. Dalam kunjungan ini, pelatih Manchester United, Ruben Amorim, diminta untuk memberikan kesan dan seberapa jauh pengetahuannya tentang Malaysia. Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa olahraga di Malaysia memang berkembang pesat, namun ia lebih menyoroti cabang bulu tangkis ketimbang sepak bola. Saya memiliki sedikit pengetahuan tentang sepak bola di Asia Tenggara. Saya tahu olahraga sedang berkembang pesat di sini. Misalnya, Malaysia berkembang pesat di bidang bulu tangkis. Saya tidak dapat menyebutkan nama atlet atau pemain tertentu, kata Amorim kepada media. Sementara itu, pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik menunjukkan tekadnya untuk menambah penderitaan Manchester United. Ia berjanji akan mengalahkan mereka di Stadion Bukit Jalil. Skuad kami akan diisi pemain terbaik dari seluruh Asia Tenggara, dan kami serius untuk melakoni pertandingan ini. Sudah pasti kami mau menang, dan kami akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Kami sempat menjalani sekali sesi latihan sebelum berhadapan dengan United. Saya harap semuanya akan berjalan lancar, ujar Kim Sang-sik, seperti dikutip dari Astro Arena, menegaskan keseriusan timnya. Sementara itu, pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik menunjukkan tekadnya untuk menambah penderitaan Manchester United. Ia berjanji akan mengalahkan mereka di Stadion Bukit Jalil. Skuad kami akan diisi pemain terbaik dari seluruh Asia Tenggara, dan kami serius untuk melakoni pertandingan ini. Sudah pasti kami mau menang, dan kami akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Kami sempat menjalani sekali sesi latihan sebelum berhadapan dengan United. Saya harap semuanya akan berjalan lancar, ujar Kim Sang-sik, seperti dikutip dari Astro Arena, menegaskan keseriusan timnya. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna. Kini, semua mata tertuju pada pertandingan yang paling dinanti antara Manchester United melawan ASEAN All-Star. Laga ini akan segera dimulai nanti malam dan disiarkan langsung dari Stadion Bukit Jalil.
Dipastikan, pertandingan ini akan berlangsung seru dan penuh tensi, mengingat kedua tim memiliki motivasi kuat untuk meraih kemenangan. Terlebih lagi bagi Manchester United, setelah mengalami musim yang babak belur di Premier League dan harus menelan kekalahan di final Europa League, pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk meraih trofi pertama di musim ini. Bagi Setan Merah, kemenangan di Malaysia ini bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga bisa menjadi suntikan semangat dan pelipur lara atas hasil-hasil yang kurang memuaskan sebelumnya. Jadi, itulah gambaran lengkap cerita di balik kunjungan Manchester United ke Malaysia menjelang pertarungan sengit melawan ASEAN All-Star. Sebuah kunjungan yang tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola, tetapi juga serangkaian momen berharga antara klub, pemain, dan jutaan penggemar setia. Areaku keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan